nggak bisa pakai simulasi. Jadi harus dicoba beneran nyambung atau enggak, beneran dapat sinyal atau enggak. Ini juga demikian. Ini masih loading ya. Kalau kita di jaringan komputer, yang baru ada simulasi itu sejak ada GNS3 sama paket tracer, itu baru ada simulasi network. Sedangkan sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi kalau misalkan belajar network itu ya kita harus terjun, kita lihat langsung. Kita nggak bisa lihat secara simulasinya. Nggak tahu seberapa banyak ini. Kita tunggu dulu ya. Ya mohon maaf. Jadi kita nunggu update dari komputer ini. Sambil kita nunggu, mungkin ada yang ditanyakan dari sebelum-sebelumnya. Ya, ada. Ya, mungkin sambil nunggu ini sambil diisi daftar hadirnya dulu aja ya. Ada yang belum mengisi silakan diisi dulu daftar hadirnya.
update-nya. Di sini saya sudah ada dua Arduino yang saya pasangkan dengan HB. Jadi kalau kita lihat gambar yang kemarin, jadi kalau kita lihat gambar yang kemarin ya, jadi ada dua Arduino seperti ini yang terhubung dengan komputer saya. Jadi di sini untuk program yang ada di Arduino sangat sederhana, hanya seperti ini saja karena kita hanya melakukan bypass Arduino agar menjadi USB to serial. Jadi kalau misalkan kita nggak punya Arduino, ya kita bisa pakai USB to serial untuk melakukan konfigurasi dari XP ini. Di sini kita pakai Arduino dengan XP Shield. Jadi ini kita tambahkan, kita pasang, termasuk modulnya. Akhirnya kita tumpuk menjadi seperti ini. Jadi ini ada dua Arduino ya, karena kalau hanya satu nanti bingung ngetesnya gimana. Sebenarnya nggak perlu Arduino, kalau ada USB to serial bisa dipakai USB to serial, karena kita hanya untuk ngetes. Oke, selanjutnya kalau kita lihat, misalkan kita sudah download XCTU, jadi sudah ada tadi Arduino yang dipasang dengan kode yang hanya kosong, kemudian ada stack Arduino tadi, kita dapat download XCTU. Jadi XCTU ini kita download, lalu kita running. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan, atau kita lihat di ini ada panel sebelah kiri, ini adalah daftar modul yang diidentifikasi. Panel sebelah kanan ini adalah tempat konfigurasi. Di sebelah kanan ini ada tanda gear, ini adalah tab bahwa kita melakukan konfigurasi. Di sebelahnya ada konsol, jadi ini nanti kayak semacam terminal gitu. Dan di sebelah sini ada network working mode. Jadi ini akan ada skemanya gitu. Dengan ini reference ya, pengaturan dari aplikasi. Ini beberapa tools yang mungkin kita butuhkan. Jadi ada serial console juga yang mungkin bisa kita pakai. Saya membuka serial console ini, kelihatan nggak di tempat kalian? Karena ini bentuknya mock-up. Ada window dengan serial console. Ada Pak? Iya, kelihatan. Oke. Jadi dengan ini kita sebenarnya sama aja kayak ini serial console itu. Nanti di sini juga muncul seperti itu. Baik, untuk menambahkan kita bisa lewat ini.
kita bisa select ininya. Tapi kalau kita dari sini kita finish, nah, dia akan discover. Nanti otomatis akan masuk ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi tadi port 7 ya. Sekarang port 8. Nah, saja kalau seperti ini kita satu persatu. Kalau misalkan kita ingin sekaligus, kita bisa discover. Jadi kita langsung COM 7, COM 8 kita klik semuanya. Jadi ini akan tergantung dengan ininya ya, jenis USB serial yang kita pakai. Karena di sini saya pakai Arduino untuk USB itu serialnya. Dan di sini terdeteksinya Arduino Uno. Tapi kalau misalkan pakai FTDI atau pakai Texas untuk USB itu serialnya, di sini akan muncul nama device tersebut. Tapi itu nggak masalah. Di sini pilihannya lebih banyak. Ya saja kita pakai default saja semuanya, nggak perlu kita ubah. Di sini dia akan discover seperti yang tadi. Bedanya di sini akan muncul semuanya langsung. Kalau tadi kita satu persatu, kalau sekarang kita muncul semuanya sekaligus. Tinggal add device. Nah di sini kita lihat karena saya pakai modul XB ya. XB dia beberapa function. Jadi di sini function yang terdeteksi Zigbee, artinya dia bekerja dalam mode Zigbee. Radio yang dipakai adalah standar Zigbee. Kalau misalkan kita ingin pakai standar yang lain, misalkan kita pakai ini standar yang benar-benar basic dari Zigbee itu adalah 802.15.4. Kita bisa pakai itu. Atau di GMES kita juga bisa pakai itu. Kalau misalkan yang kita bahas di sini adalah Zigbee, maka kita pakai Zigbee. Di sini dua Zigbee ini dia sudah menjadi satu jaringan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau misalkan tidak satu jaringan. Jadi kita ubah konfigurasinya agar kedua Zigbee ini tidak lagi menjadi satu jaringan. Oke, kita lihat ke sini. Oke, transform mode not support network discover process. Ntar kita pakai mode transparan. Kita nggak apa-apa. Nah, dia satu jaringan. Buktinya apa? Jadi di sini ada serial mirip sama konsol tadi kan, serial konsol tadi, jadi mirip. Jadi di sini kita buka serial konsol. Nah, serial konsol ini kita buka. Jadi ini serial konsol untuk COM 7. COM 7 berarti ini. Kemudian kita buka lagi serial konsol. Kita klik dulu yang satunya. Kita buka serial konsol. Sebenarnya bisa pakai ini, pakai terminal ini, tapi nanti kita terlalu banyak switching. Kalau ini kan kita bisa langsung lihat. Oke. Jadi ini adalah device yang atas. Jadi yang ada simbol R-nya ini sebelah kiri, yang ada SIM-nya ini sebelah kanan. Jadi ini kalau saya ketikkan sesuatu,
ini muncul di sebelah kanannya. Jadi artinya data dari ZigBee pertama ini dikirimkan ke ZigBee kedua. Jadi ini pengirimannya bukan lewat kabel ya, bukan lewat server, tidak lewat komputer, melainkan ini dikirimkan melalui jaringan ZigBee, jaringan wireless, jaringan radio. Jadi apa yang dikirimkan ini akan ini dari ZigBee pertama ke ZigBee kedua. Jadi apapun yang kita kirim, jadi ini adalah bentuk salah satu contoh komunikasi yang sudah terbentuk antar dua ZigBee. Kemudian, apa yang menjadi dasar bahwa si kedua ZigBee ini sudah membentuk satu jaringan? Jadi kita dapat melihat dia terhubung dengan mana kalau kita klik Discover Radio. Jadi di sebelah sini ada kita klik, dia akan muncul daftar device yang terkoneksi dengan dia. Jadi tadi ZigBee pertama dia terkoneksi dengan ZigBee kedua. Jadi ini 0013A 99527 MHz nya. Kalau kita lihat dari sini sebaliknya, kalau kita lihat dari sini sebaliknya dia tidak ketemu. Kenapa? Karena dia bekerja dalam mode koordinator, artinya dia menunggu apa namanya, secara pasif. Nah, kenapa dia bisa menunggu? Kita lihat di konfigurasinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada simbol R, di sini ada simbol C. R ini artinya dia sebagai router, C artinya sebagai koordinator. Di dalam satu jaringan harus ada koordinatornya. Sedangkan router boleh lebih dari satu. Yang menjadikan dia koordinator atau tidak, itu ada di parameter koordinator enable. Jadi ini adalah parameter yang menentukan apakah dia bisa bertindak sebagai koordinator atau tidak. Sehingga kalau misalkan ini saya disable, kemudian saya write, di sini kita lihat lagi di sebelah kiri, kita buka serial konsolnya, kemudian sebelah kanan juga kita buka serial konsolnya. Oke, ini ternyata yang sebelah kanan duluan. Ini dia 7. Karena tadi yang aktif pada waktu kita klik connect itu yang serial 7, COM 7. Oke, jadi ini COM 7 depan.
Ini yang atas, ini yang bawah. Ini kalau saya tulis sesuatu akan nyampe ke sebelah kanan. Karena apa? Karena dia sudah tidak lagi dalam satu jaringan. Dia sudah tidak dapat berkomunikasi. Syarat dari komunikasi itu adalah sama-sama dalam satu jaringan, yang mana di dalam satu jaringan itu harus ada koordinatornya. Di sini tidak ada koordinator, sehingga ya kita tidak akan bisa berkomunikasi. Kita lihat di sini, discovering, ini pasti tidak akan muncul. Tidak ada. Ini tadi yang bawah ya. Yang atas juga demikian. Dia 527. Oh, ini masih case dari yang tadi. Jadi karena tadi dia sudah connect sama ini 0013. Tapi secara konfigurasi, secara network dia sudah tidak tersambung. Kita lihat dari konfigurasi yang sebelah bawah. Ya, menjadikan kenapa dia bisa tersambung atau tidak, sebenarnya selain dia apakah sebagai koordinator atau tidak, yang kedua adalah PAN ID-nya. PAN ID-nya apakah bisa apakah sama atau tidak. Jadi untuk pengaturan PAN ID ini yang menjadi utama. Seperti yang kemarin sempat saya sampaikan bahwa kalau di WiFi kita mengenal ada yang namanya SSID. Kita mengenal SSID kita berapa. Jadi apakah wireless 1, network 1, network ruang tamu, WiFi depan, WiFi belakang, dan sebagainya. Itu adalah SSID. Di Zigbee kita mengenal PAN ID, yang mana PAN ID ini berupa angka. Kalau kita lihat, range dari angka ini mulai dari 0 sampai 0x, FF, 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 FF. Ini 64 bit. Jadi silakan dihitung 64 bit. Kalau kali dijadikan desimal, itu maksimalnya berapa? Sekian miliar. Jadi di dalam Zigbee ini bisa sampai sekian miliar network dalam satu area. Ini PAN ID-nya. Nah, PAN ID ini kalau dia sebagai koordinator, sebenarnya angka 0 ini tidak boleh digunakan sebagai PAN ID. Jadi tidak ada yang namanya PAN ID 0. Jadi ID jaringan 0 itu nggak ada. Kalau misalkan ID jaringannya diisi 0 sebagai koordinator, dia ngisi sebagai dengan isi 0, maka pada saat dia nyala, pada saat dia akan di scanning siapa saja yang sudah pakai PAN ID di areanya. Jadi dia ngecek apakah 1 udah dipakai, 2 udah, 4, 5, dan seterusnya. Nanti kalau ketemu angka yang belum dipakai, maka dia akan menggunakan angka itu. Nanti dia akan ketemu di operating PAN ID. Jadi ini adalah angka random yang didapat dari PAN ID 0. Sedangkan kalau dia sebagai router atau sebagai edge device, pada saat dia nyala dengan PAN ID 0, maka
dia akan mencari network yang available. Kalau ketemu network yang available, jadi PAN ID yang ada di sekitarnya itu berapa, dia akan join ke sana. Nah, yang jadi masalah kalau ada dua PAN ID yang berbeda di tempat yang sama. Kalau ada dua PAN ID yang berbeda di tempat yang sama, ini akan menimbulkan ketidakpastian. Jadi ada kalanya dia connect ke PAN ID 1, ada kalanya dia connect ke PAN ID 2. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa memastikan. Kalau kita di satu area di mana hanya terdapat satu network, hanya terdapat satu PAN ID, ya dia nggak masalah. Kita nggak nge-set ID-nya menjadi 0 gitu aja, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai misalkan lampu berbasis Zigbee gitu, saklar dan sebagainya, semuanya pakai Zigbee, kebetulan tetangga kita juga pakai. Jadi tetangga pakai, kita juga pakai. Dan rumahnya berdekatan. Nah, kalau nggak di-set, kalau kita nggak mengatur PAN ID ini, ya nanti akan menjadi saklar kita nyambung ke tempat tetangga. Atau saklar tetangga nyambung ke lampu kita. Itu akan membuat kita jadi merasa apa namanya, aneh. Ini seharusnya sudah tersambung, tapi kenapa enggak? Belum lagi kalau misalkan ternyata tetangganya lagi sama-sama bingung, dia nyalain lampu, matiin, nyalain, matiin saklarnya, lampunya ada di rumah kita. Kebetulan itu adalah lampu kamar mandi. Itu kan bisa kayak horor. Udah malam-malam, kebelet, lalu tiba-tiba lampunya nyala mati sendiri. Kan jadi horor. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Karena itu kita harus fix set PAN ID ini. Jadi kalau di sana nggak ada apa namanya, nggak ada orang lain yang pakai Zigbee, ya kita bisa pakai PAN ID 0 untuk router, sehingga dia bisa join kemanapun PAN ID yang dibentuk oleh koordinator. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan tentang PAN ID? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Ini saya ubah lagi menjadi salah satu. Ini saya ganti menjadi koordinator ya, saya balik. Ini saya ganti menjadi koordinator. Ini ada CE. CE ini adalah koordinator. Oke, jadi dia sudah label koordinatornya. Jadi harusnya kalau kita lihat teori, kita baca ulang. Kalau tadi sudah kita ubahkan.
ulang ini dia udah satu persatu, jadi lama. Kalau nggak gitu, ini kita stop. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, ini kita tutup dulu. Ini kita close. Kemudian kita baca lagi. Tadi kaum 7. Jadi kalau seperti ini lebih cepat. Ini kalau tadi yang atas ini, dia adalah koordinator, yang bawah adalah router. Sekarang kita balik, yang bawah adalah koordinator, yang atas adalah. Di sini ada name, jadi mungkin agar lebih mudah, ini ada yang namanya node identifier. Jadi node identifier ini digunakan untuk menentukan identitas dari modulnya. Jadi misalkan ini Zigbee sedangkan ini kita isi dengan jadi kita bisa pakai write. Jadi kalau misalkan kita ubah banyak, kita pakai write. Kalau misalkan hanya satu, kita bisa pakai yang sebelah kanan. Jadi ini Zigbee A dan Zigbee B. Kita lihat Zigbee A. Nah, sekarang kita pakai istilah Zigbee A dan Zigbee B. Zigbee A dia berfungsi sebagai koordinator. PAN ID-nya 0, artinya dia akan mengambil PAN ID yang belum dipakai dan mendefinisikannya. Yang didefinisikan ternyata PAN ID-nya adalah CA8E sekian-sekian. Ini adalah PAN ID yang diambil. Zigbee B, kita lihat, dia PAN ID-nya juga 0, artinya dia akan mencari PAN ID yang tersedia, kemudian dia akan membacanya. Oke, kita baca ulang. Dia masih 4B. Artinya kedua Zigbee ini kemungkinan masih belum tersambung. Oke. Buka lagi serial console. Ini untuk Zigbee B. Kemudian buka lagi serial console untuk Zigbee A. Oke, jadi Zigbee ini Zigbee A, yang kiri ini adalah Zigbee A koordinator, yang kanan adalah Zigbee B router. Kita tes. Jadi memang dia belum tersambung. Karena apa? Karena tadi dia ya tersambungnya dengan yang lain, tidak dengan apa namanya, tidak dengan Zigbee ini. Oke, ini bisa saya hapus dulu semuanya. Saya reset.
Oke, kemudian saya tambahkan lagi. Ini Zigbee A, Zigbee B, ketemu ya. Zigbee A sebagai koordinat. Dia menggunakan operatif PAN ID CA8 sekian-sekian. Kita tunggu dulu. Oke, kemudian Zigbee B. Di sini dia masih 4B sekian-sekian. Ya, mungkin kita bisa ngecek apakah kedua ini sudah tersambung atau belum. Karena ini sama-sama 0, jadi yang router dia sebagai Zigbee B-nya ini kayak seperti apa, mati. Oke, nggak apa-apa, kita cek aja. Ini untuk Zigbee B. Ini untuk Zigbee A. Kita tes. Oke. Jadi kalau kita lihat ini masih belum bisa tersambung, belum bisa connect karena operating PAN ID-nya masih berbeda. Jadi kalau kita discovery, ya mungkin kita akan ketemu seperti ini. Jadi mungkin kita dapat mengubahnya. Jadi PAN ID ini kita tentukan saja untuk koordinatornya. Jadi mungkin kita akan 555. Jadi ini adalah PAN ID-nya. Saya nggak tahu kenapa kalau kita klik read di sini, kenapa dia jadi lambat. Sebenarnya ada masalah koneksi kabelnya. Ya, kita baca ulang aja, nggak apa, agak lambat dikit. Harusnya kayak gini, cepat gini, harusnya sih. Tapi ini PAN ID-nya yang tadi kita sudah kita ubah, ternyata masih
Oke, nggak apa-apa, kita ubah lagi. Oke, jadi kita lihat satu persatu ya. Nah, jadi dia ini sudah kita refresh, dan ini coba kita refresh juga. Pelatihan ID masih sama. Jadi dia ini sudah terhubung dengan jaringan, cuma kita jaringan yang mana? Mungkin karena sinyal nyasar atau gimana? Karena kita nggak bisa pakai situ, jadi ini terpaksa kita pakai manual. Jadi ini kita set 555 aja. Channelnya satu FFP. Ini juga kita isi 555. Ini kita samakan aja. Satu. Baca ulang. Jadi di sini dia operating pan ID-nya masih dia 0 ya. Kita lihat dia terhubung dengan yang lainnya. Oke, sepertinya masih belum. Jadi untuk pan ID-nya dia masih 0 ya. Jadi artinya dia tidak dapat terhubung dengan jaringan yang ini. Jadi ini ada kalanya koordinatornya itu tidak dapat memberikan konfirmasi bahwa dia sudah terhubung. Jadi mungkin kita switch, kita ganti dia yang jadi koordinator. Jadi kita kembalikan seperti semula. Dan ini yang menjadi router.
Jadi ini kalau kita lihat dia masih CA. Kita discover ulang, kita refresh semuanya. Ini masih sepertinya ini ada satu yang bermasalah ya. Jadi tadi kan harusnya yang satu sudah koordinator disable. Jadi ini sepertinya yang bermasalah, yang ZigBee A ini agak bermasalah. Jadi harusnya dia sudah disable. Harusnya sudah disable tapi masih enable. Dari tadi kita lihat untuk contohnya kita read gitu aja dia juga lama kan. Kita cek lagi. Nah, padahal tadi kita sudah mengubahnya menjadi koordinator disable. Jadi tadi CE disable sudah. Tapi dia masih enable. Nah, artinya dia ada masalah. Jadi kenapa kita nggak bisa call? Ya karena ternyata yang satu bermasalah. Ya harusnya kalau dia sudah disable ya disable aja, nggak di enable. Jadi ini dia discovery-nya juga lama. Artinya memang ada masalah di modulnya. Coba saya copot, saya pasang lagi.
Jadi setelah kesekian kalinya, akhirnya dia mau berubah menjadi router. Jadi dia akhirnya mau join ke ID-nya 555. Kemudian berarti sama ya dengan yang di sini, yang di ZBB. ZBB ini melatihkan ID-nya 555. Dengan ini kita perhatiin PAN ID. Kalau perhatiin PAN ID sama, artinya dia satu network. Karena untuk PAN ID bisa saja dua-duanya 0, bisa saja routernya 0. Jadi dia bisa connect juga. Itu. Jadi kalau misalkan untuk PAN ID kita nggak bisa memastikan. Kemudian kita cek lagi. Ini ya ZBB. Masih 8. Ini yang ZigBee A. Ya memang modulnya yang bermasalah ini. PAN ID-nya operating PAN ID sudah sama, ternyata masih nggak bisa nyambung. Ya memang masalah di situnya, di modulnya. Kita bisa kiri, kita bisa terima juga. Oke, ini call 7. Kalau kita lihat dari indikatornya, dia sudah satu jaringan. Tapi kenapa dia nggak bisa miring? Itu karena sepertinya ada masalah di modulnya. Sudah bisa ya, karena modul yang satu sepertinya agak error, jadi
kita seperti nyambung nggak, nyambung nggak, nyambung nggak. Di sini kita dapat mengkonfigurasi ini bisa menggunakan XCTU. Bukan kita nggak pakai XCTU, misalkan kita pengen konfigurasi sudah dalam bentuk alat, ya kita dapat mengkonfigurasinya menggunakan apa namanya, AT command. Jadi untuk masuk ke AT command kita dapat menggunakan plus. Nah di sini kita ada waktu sekitar 10 detik untuk memberikan AT command, misalkan AT ID. Jadi dia memberikan AT ID-nya 555. Jadi ini saya close dulu ya. Yang cetak tebal di sini ini adalah AT command-nya. Jadi kalau misalkan kita ketik AT, oh ini sudah keluar dari console. Jadi kita ulang lagi. ATOP 555. Jadi kalau misalkan kita membuat alat untuk ngecek apakah dia sudah tersambung dengan jaringan atau belum, kita bisa memberikan komen ATOP, kita lihat responnya apa. Kalau responnya sama dengan yang diharapkan, artinya dia sudah tersambung. Kalau misalkan tidak sama, berarti belum tersambung. Seperti itu. Kemudian misalkan untuk melihat ini node apa, TNI. Ini adalah namanya. Di sini untuk koordinator kita ada DH. Jadi destination address high dan destination address low. Kalau kita lihat keterangannya, ini untuk apa namanya, mengirimkan alamat, mengirimkan paket. Kemana mengirimkannya? Diisi 00 berarti dikirimkan ke kotak. Makanya tadi karena saat kita pakai serial console seperti ini, teksnya balik lagi. Jadi dari ZigBee B sebagai koordinator ngirim ke koordinator, teksnya balik lagi. Kita ambil lagi. Kalau misalkan ingin ngirim ke semua perangkat, kita dapat menggunakan broadcast. Jadi FFF. Jadi kita broadcast berarti. Setelah itu kita tulis. Kita cek apakah masih tersambung. Ini COM8. Ini COM7. Ini masih tersambung ya. Harusnya kalau dia sudah seperti ini, kalau kita kirimkan data dari COM8, harusnya sudah masuk ke COM7. Jadi ini tadi DH dan DL. Ya, itu adalah alamat broadcast. Ini sama alamat broadcast. Kalau alamat koordinator itu adalah 0000.
Coba kita ulang lagi, kita reset ini. Jadi kalau kita lihat selama tadi ini ada komunikasi ya dari A ke B. Jadi cuman dia sepertinya masih nggak bisa menerima yang broadcast. Ya mungkin karena defectnya dia itu jadi nggak berjalan dengan sempurna. Ini seperti kalau kita bisa ping tapi nggak bisa nggak ada respon. Ketik ini sudah tidak lagi kembali, jadi sudah nggak lagi feedback, melainkan ini sudah dikirim ke tempat lain selain koordinator. Tapi kalau yang tadi karena DH dan DL-nya itu adalah 0, maka dia dikirimnya ke koordinator. Jadi dia balik lagi ke sini. Kalau sekarang kan udah nggak balik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Kita tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.